Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Ngaji Ekonomi. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sekarang kita bisa bayar apa aja, bahkan kopi sekalipun, cuma dengan satu sentuhan di ponsel? Nah hari ini kita akan bedah tuntas soal revolusi digital perbankan yang mengubah total cara kita berhubungan dengan uang. Biar kebayang seberapa gilanya perubahan ini, coba kita mundur sedikit. Dulu butuh ribuan tahun loh untuk beralih dari sistem barter ke uang kertas. Tapi sekarang rasanya dalam sekejap mata, seluruh bank itu pindah ke genggaman tangan kita. Ini bukan sulap, ini semua adalah buah dari evolusi teknologi yang super cepat. Oke, biar pembahasan kita runut dan gampang dicerna, kita akan bagi jadi 5 babak. Kita mulai dari awal mula apinya, lalu kita lihat gimana transformasinya jadi total, kita intip juga mesin canggih di baliknya, hadapi tantangannya, sampai akhirnya kita coba bayangin masa depan keuangan di Indonesia. Yuk, kita mulai aja. Baik, kita masuk ke babak pertama. Gimana sih semua ini berawal? Apa yang jadi pemicunya? Kenapa ya revolusi ini dampaknya besar banget di Indonesia? Jawabannya ada di angka ini, 78,18%. Artinya lebih dari 215 juta orang di negara kita ini udah terkoneksi internet. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah fondasi raksasa yang bikin perbankan digital bisa tumbuh secepat ini. Internet udah jadi semacam jalan tol buat data dan uang kita. Nah, disinilah teknologi informasi atau TI jadi pemeran utamanya. TI bukan lagi cuma alat bantu buat pegawai bank, tapi udah jadi jembatan komunikasi langsung antara kita dan rekening kita, kapanpun, dimanapun. Lupakan deh drama antre di teller, sekarang cek saldo atau transfer dana bisa kita lakukan sambil nonton TV di rumah. Dan ini teman-teman, udah bukan lagi soal pilihan. Ini jadi sebuah keharusan. Bank yang cuek sama teknologi, ya siap-siap aja ketinggalan zaman. Sebaliknya, bank yang terus berinovasi bakal melesat. Buat mereka, teknologi itu bukan lagi beban biaya, tapi investasi buat bertahan hidup dan jadi pemenang. Oke, dari langkah-langkah awal tadi, gimana ceritanya kita bisa sampai ke dunia yang serba cashless kayak sekarang? Ternyata, perjalanannya panjang dan gak terjadi dalam semalam. Ada puluhan tahun kebijakan dan inovasi yang mendorong kita semua ke arah sini. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini nunjukin banget betapa bertahapnya evolusi sistem pembayaran kita. Dulu, tahun 80-an, semuanya masih manual. Terus, mulai ada sistem elektronik. Sampai puncaknya di era modern, pemerintah bahkan sengaja bikin taman bermain aman buat para inovator fintech. Jadi setiap langkah ini adalah bagian dari puzzle yang membentuk kemudahan yang kita nikmati sekarang. Evolusi ini bisa dibilang menciptakan dua era yang beda banget. Dulu, yang namanya digital banking itu artinya kita masih butuh kartu ATM buat ke mesin atau harus buka laptop buat akses website bank. Nah sekarang, digital itu artinya ya ponsel kita. Bank kita itu udah beneran pindah dan masuk ke saku celana. Dan inilah wujud nyatanya di kehidupan kita. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kalian bayar parkir, jajan di warung, atau belanja online pakai uang tunai? Berkat dompet digital dan tentunya QRS, semua transaksi jadi gampang dan cepet banget. Inilah wajah perbankan modern yang sesungguhnya. Pertanyaan berikutnya, apa sih mesin super canggih di balik semua kemudahan ini? Nah, sekarang waktunya kita ngintip sedikit ke dapurnya perbankan modern. Ternyata semua ini bukan gerakan acak tanpa arah. Ada sebuah rencana induk, atau bisa kita sebut cetak biru transformasi digital perbankan. Oke, jangan pusing dulu lihat gambarnya. Intinya, peta jalan ini memastikan semua bagian, dari data, teknologi, sampai keamanan, bekerja sama dengan baik untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang kokoh. Nah, bagian paling penting dari cetak biru ini adalah pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang canggih. Kita nggak cuma ngomongin aplikasi biasa loh, tapi kita bicara soal otak di baliknya, kayak kecerdasan buatan atau AI, dan juga blockchain. Teknologi inilah yang memungkinkan bank ngasih layanan yang lebih pintar, lebih cepat, dan tentunya lebih aman. Istilah-istilah ini mungkin kedengaran teknis banget ya, tapi percaya deh, inilah fondasi dari perbankan masa depan. Bayangin aja, Big Data bantu bank tahu produk apa yang paling pas buat kita. AI bisa jawab pertanyaan kita lewat chatbot 24 jam. Dan blockchain menjanjikan transaksi yang super aman dan transparan. Keren kan? Terus dengan semua teknologi baru ini, gimana caranya bank tahu mereka udah di jalur yang benar atau belum? Nah, mereka pakai semacam rapor yang namanya penilaian kematangan digital. Rapor ini membantu mereka ngukur diri, dari secanggih apa teknologinya, sampai seberapa puas nasabahnya pakai layanan mereka.
Semua kemudahan ini kedengarannya sempurna banget ya, tapi tunggu dulu, pasti ada risikonya kan? Pertanyaan ini membawa kita ke sisi lain dari koin digital ini. Nah, kita sampai di babak keempat. Kita akan bahas soal tantangan-tantangan terbesar di era keuangan digital ini. Semakin kita digital, risikonya juga semakin besar. Tantangan utamanya itu ada 4. Pertama, melindungi data pribadi kita. Kedua, menjaga sistem dari serangan cyber. Ketiga, memastikan seluruh sistem keuangan tetap stabil. Dan yang paling penting, memperkuat aturan main untuk melindungi kita sebagai konsumen. Bank dan pemerintah memang terus berupaya menjaga keamanan, tapi pertahanan terbaik itu seringkali dimulai dari kita sendiri. Ingat baik-baik ya, jangan pernah sekalipun bagikan kode OTP ke siapapun. Rajin-rajin ganti PIN dan selalu waspada. Kebiasaan-kebiasaan simpel ini bisa jadi benteng terkuat buat akun kita. Oke, setelah kita bahas tantangannya, sekarang mari kita lihat ke depan. Apa sih visi besar Indonesia untuk masa depan keuangan digitalnya? Visi besar itu tertuang dalam sebuah dokumen penting. Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan Indonesia jadi pemain utama, bukan cuma penonton di panggung ekonomi digital dunia. Intinya, Cetak Biru ini punya 5 visi utama. Tujuannya adalah membangun ekosistem di mana ekonomi digital kita bisa maju, bank dan fintech bisa kerja bareng dengan harmonis, tapi di saat yang sama, inovasi harus diimbangi dengan perlindungan konsumen yang kuat. Semuanya demi menjaga kepentingan nasional kita. Jadi jelas ya, transformasi ini masih akan terus berjalan. Rencananya sudah ada dan perjalanannya masih panjang. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungan bareng-bareng. Dengan kecepatan perubahan teknologi kayak sekarang, kira-kira alat keuangan canggih apa lagi ya yang bakal kita pakai sehari-hari di tahun 2030 nanti? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini di Ngaji Ekonomi.